Hai guys, halo semuanya, welcome back to Foodie Friday. Salah satu makanan yang sering kita makan adalah daging. Di video ini, aku mau ngomongin soal daging sapi. Bisa nggak sih daging sapi ini dibikin? Dan jawabannya adalah bisa, dan ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2013 oleh seorang saintis bernama Mark Post. Cara bikin daging ini adalah dengan menggunakan stem cell. Jadi satu sel yang namanya myosatelit diambil dari lehernya sapi, terus dimasukin ke satu medium. Medium ini tuh adalah tempat tumbuhnya sel, dan dia isinya tuh sumber makanan, biar sel itu bisa tumbuh dan membelah. Setelah itu, dimasukin ke gel di plastik disk kayak gitu. Nah, di plastik disk ini, sel ini bakal tumbuh menjadi muscle cell, yang pada akhirnya kumpulan-kumpulan sel ini akan membentuk suatu jaringan yang berbentuk daging cincang ini. Setelah itu, pada tahun 2013, hal ini udah dicobain. Beberapa orang ada yang diundang buat nyobain daging ini dimasak. Dan komen mereka, rasanya udah mirip daging, cuma masih keras dan kurang juicy. Si saintisnya sendiri, Mark Post, itu optimis bahwa daging ini di masa depan akan menjadi produk komersial dan semua orang bisa beli kalau mau. Masalahnya, pada tahun 2013, untuk memproduksi daging bikinan ini itu sangat mahal. Biayanya mencapai $325.000. Menurut Mark Post, dia optimis sekarang udah bisa diproduksi dengan $80 per kilo. Masalah berikutnya adalah tempat tumbuhnya si sel itu. Si mediumnya ini masih berasal dari produk hewan. Padahal tujuannya kalau kita bisa bikin daging sapi, biar kita nggak butuh sapinya, biar kita nggak usah membunuh binatang untuk makan. Tapi kalau kita masih butuh produknya untuk tumbuhin selnya, tujuan ini belum tercapai. Dan sampai sekarang, yang baru bisa dibikin adalah daging cincang atau hamburger kayak gini. Masih banyak tantangannya kalau mau bikin daging sapi yang utuh, misalnya buat steak kayak gitu. Keuntungan dari bikin daging ini bisa ditambahin zat yang menguntungkan bagi kita, misalnya omega 3. Tapi ya ditambahin nggak usah kebanyakan. Katanya kalau kebanyakan ntar rasanya jadi amis, jadinya kayak makan daging rasa ikan ntar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah daging ini masih disebut daging sapi karena udah nggak berasal dari sapi? Terus, apakah orang-orang mau mengkonsumsi daging buatan ini dari lab? Apakah kalian mau mengkonsumsi daging sintetik yang nggak natural kayak gini? Anyway guys, sekian buat Foodie Friday kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau komen, langsung komen di bawah. Kalau suka jangan lupa like, terakhir jangan lupa subscribe. See you next Friday!